Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini, sesuai dengan topik video kita akan belajar mengenai vektor. Langsung aja kita mulai ya. Pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Pet Simulation di Play Store atau iOS kalian. Dan pastikan juga data seluler kalian menyala. Lalu klik Pet Simulation. Lalu pastikan ini dalam keadaan settingannya matte ya. Lalu kalian scroll ke bawah, lalu cari vector edition, lalu klik load. Oke, sekarang kita klik dulu explore one dimension. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Vektor itu kan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nilainya bisa berupa angka dan arahnya bisa berupa besar sudut, mata angin, hingga yang paling dasar adalah arah koordinat. Besar vektor biasanya disebut namanya resultan vektor. Apa itu resultan vektor? Resultan vektor adalah hasil dari penjumlahan dua atau lebih vektor. Ada beberapa metode penjumlahan vektor yang akan kita belajar hari ini, yaitu metode grafis, metode analisis, dan metode uraian. Langsung aja kita mulai ya. Untuk yang pertama, penjumlahan vektor menggunakan metode grafis. Yang pertama, misalkan ada vektor A. Oke, ini arahnya misalkan ke kanan ya, ke arah X positif. Lalu ada vektor B, sama juga arahnya ke arah X positif. Oke, vektor A sebesar 5 satuan, vektor B sebesar 10 satuan. Berapakah hasil resultan vektor kedua vektor tersebut? Oke, kita klik zoom, maka hasilnya adalah 15. Kenapa? Karena si A ini 5 satuan, si B ini 10 satuan, jadi 5 tambah 10 hasilnya 15 satuan. Ke arah mana nih? Ke arah sumbu X positif. Lalu bagaimana misalkan kalau vektor A nya ke arah X negatif nih, lalu vektor B nya juga sama ke arah X negatif. Nah, vektor A sebesar 5 satuan, vektor B sebesar 10 satuan. Berapakah hasil resultan vektornya? Resultan vektornya sama, yaitu A ditambahkan B, ya kan? Si A tadi 5 satuan, B adalah 10 satuan, menghasilkan resultan sebesar 15 satuan. Tapi arah panahnya berbeda dengan yang tadi. Arah panahnya yang ini adalah ke arah X negatif, seperti itu. Lalu misalkan bagaimana Bu? Misalkan vektor A nya nih ke arah X positif, misalkan 10 satuan ke arah X positif. Lalu vektor B nya ini ke arah X negatif sebesar 20 satuan. Berapa ya ini resultannya? Zoomnya, maka menghasilkan resultan sebesar 10 satuan. Dari mana? Oke, perhitungannya seperti ini. Tadi vektor A kita sudah tahu ini sebesar 10 satuan. Vektor B tadi sebesar 20 satuan. Maka untuk mencari resultannya adalah dahulukan dulu yang ke arah positif, yaitu si A kan, ditambah dengan B. Oke, masukkan A nya itu adalah 10 satuan ditambah yang B nya ke arah kiri ya, ke X negatif, jadi dia min 20 arahnya. Ingat, vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah, jadi arahnya harus ditulis. Jadi 10 plus dikalikan min 20, ya kan, punya uang 10, utangnya 20, jadi sisa utangnya adalah min 10. Tanda minus di sini menunjukkan bahwasannya vektornya adalah ke arah X
apa nih? Negatif. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar penjumlahan vektor yang arahnya sumbu X. Sekarang kita akan menjumlahkan vektor yang arah vektornya ke sumbu Y. Misalkan ada vektor D sebesar 5 satuan dan vektor E sebesar misalkan 7 satuan. Berapakah jumlah kedua vektor ini menghasilkan nilainya? Ya, 12 satuan, karena D-nya tadi sebesar 5 satuan ditambah vektor E sebesar 7 satuan menghasilkan 12 satuan. Arahnya ke arah Y positif. Lalu misalkan kalau ke arahnya Y negatif gimana? Misalkan ada vektor D, kita balik aja nih. Vektor D misalkan 7 satuan ke arah Y negatif. Lalu ada vektor E, misalkan vektor E nya 3 satuan. Kira-kira berapa nih? D nya 7, ya kan, vektor D nya 7, vektor E nya 3. Berarti hasilnya berapa nih? Oke, kita klik sumnya, akan menghasilkan 10 satuan ke arah Y negatif. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan vektor yang arahnya ke sumbu X dan yang arahnya ke sumbu Y. Bagaimana nih kalau misalkan ada vektor yang misalkan salah satu vektornya ada yang ke arah sumbu X. Misalkan nih ke arah sumbu X misalkan sebesar 10 satuan di X. Lalu misalkan satu vektor lagi misalkan ke arah sumbu Y. Nih, ke arah sumbu Y sebesar misalkan 5 satuan atau 5 kotak nih. Nah, sebesar ini 5 kotak ya. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana menjumlahkan vektornya gitu kan? Oke, ini kita dempetkan dulu ke arah titik 0 ya. Nah, cara menjumlahkan vektornya tinggal kita aja klik sum gitu. Oke, nih kalau kita tarik ini hasil resultannya. Nah, seperti ini hasil resultannya adalah vektor yang ke arah ini vektor V ya, Vx sebesar 10 satuan dan Vy ke arah Y positif sebesar 5 satuan. Resultannya sebesar 11,2. Ya kan, arahnya kemana nih? Arahnya dia memakai sudut. Nah, sudutnya ini tetanya sebesar 26,6 derajat terhadap sumbu X positif. Kita buktikan misalkan dengan cara metode yang kedua, yaitu dengan metode analisis. Oke ya, kita tulis dulu. Kita pembuktiannya dulu. Kita pakai metode apa tadi? Metode analisis. Gitu. Ini namanya vektor yang pertama ini Vx, ya kan? Vx-nya sebesar 10 satuan ke arah mana? X positif. Lalu vektor yang kedua Vy ini sebesar 5 satuan ke arah Y positif. Kita akan mencari berapa besar resultan dari si S-nya atau resultannya ya. Kalau yang ketemu vektor yang tegak lurus seperti ini, ya kan? Kak, resultan itu sama dengan akar dari vektor X atau si tadi Vx kuadrat ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kurang panjang ya. Oke, seperti ini. Masukkan, jadi Vx nya sebesar 10 satuan dikuadratkan, Vy nya sebesar 5 kuadrat. Oke, jadi 10 kuadrat itu hasilnya adalah 10 kali 10 berapa? 100. 5 kuadrat
5 kali 5 25. 100 tambah 25 berarti berapa nih? 125. Akar 125 adalah 11,2 satuan. Nah, arahnya kemana nih? Nah, kita bisa buktikan bahwasannya nih hasilnya 11,2, sama ya kayak percobaan nih, hasilnya 11,2. Nah, arahnya ini pakai tetanya ini, ya kan, arahnya adalah 26,6 derajat ke terhadap, ya bukan ke terhadap X positif. Jadi yang mana tetanya? Oke, kita lihat ya. Tetanya tuh adalah ini nih. Nah, ini tetanya. Tetanya sebesar 26,6 derajat terhadap X positif. Seperti itu. Oke ya, tadi di mana yang sudut tetanya? Ini, tunggu tetanya. Yep. Ya, ini nggak kelihatan ya. Ini sebesar 26,6 derajat terhadap sumbu X positif gitu. Lalu apakah harus menyusun vektor ini harus seperti ini gitu kan? Dimana misalkan si vektor yang Y-nya harus menempel dengan si sumbu 0 pada koordinat ini, tidak gitu kan, bisa juga kita geser, misalkan menjumlahkannya seperti ini, itu boleh gitu kan. Yang nggak boleh itu kalau ditaruhnya di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan menjumlahkan dua buah vektor itu, menyusun vektor misalkan seperti ini nih, vektornya sembarang kayak gini, terus kita disuruh susun bagaimana menjumlahkan vektornya. Yang pertama bisa kita susun seperti ini, ya kan, resultannya pun akan sama, ya kan, arahnya juga ke sini nih gitu kan. Lalu bisa juga kita susun seperti ini gitu kan, hasilnya pun akan sama. Nah, seperti itu gitu kan. Maka kenapa kita harus susunnya jadi dua metode gitu kan. Yang pertama bisa seperti ini, yang kedua bisa seperti ini. Yang pasti resultan itu adalah bertemunya antara nih kepala panah, ya kan, kedua pala panah ini dan buntut dari kedua buah vektor ini gitu. Lalu misalkan bagaimana kalau misalkan vektornya satunya ke sini, ya kan, satunya ke sini nih, satunya ke arah sana, misalkan ke arah sana, lalu vektor yang keduanya ke arah bawah. Nah, seperti ini. Kayak mana menyusunnya? Iya, bisa menyusunnya seperti ini, bisa menyusunnya seperti ini gitu ya. Ini menyusunnya seperti ini. Kalau seperti ini kayak mana nih, resultannya kemana nih arahnya kira-kira? Arahnya ke arah atas kah, apa ke bawah kah? Nah, seperti ini. Nah, ini nih resultannya seperti ini gitu. Lalu kalau misalkan dempet kayak gini, nah resultannya kayak mana nih? Oke, sama tuh kan. Ingat ya, kalau resultan tuh pasti selalu pala ketemu pala, buntut ketemu buntut, itu resultannya seperti itu. Oke, sekarang kita misalkan kalau tadi itu kan vektornya tegak lurus tuh, ya kan, yang satunya ke atas, satunya ke atas, yang satunya mendatar. Kayak mana kalau yang satunya miring, misalkan seperti ini. Vektor yang pertama miring, misalkan sebesar 7,1 satuan misalkan ya. Lalu vektor yang kedua ke arah sumbu X negatif nih ya, sudutnya 45 derajat, kita tinggal klik aja sudutnya. Ini vektor yang pertama tadi sebesar 7,1 satuan, vektor yang kedua sebesar 10 satuan dengan sudut 45 derajat. Lalu berapakah hasil penjumlahan vektornya? Tinggal klik zoomnya, kita geret ke tengah-tengah sini. Oke, kita buktikan ya bahwasanya benar nggak sih kalau secara perhitungan nilai resultannya 15,8. Kita buktikan melalui perhitungan. Oke, ini si vektor pertama, ini kita kasih aja V1 ya. V1 nya 10 satuan ya, 10 satuan ke arah
Ini dia arahnya ke X positif. Lalu ada vektor yang arahnya menyamping ini, ya kita anggap aja ini V2 ya kan. V2 nya sebesar tadi berapa? 7,1 ya, 7,1an. Nah arahnya kemana nih? Ya karena ini bentuknya miring, berarti dia ada yang X ada yang Y ya, tapi kita nggak ke situ dulu, nanti di metode yang satunya. Oke, sekarang kita tujuannya adalah untuk membuktikan benarkah resultannya ini bernilai 15,8 gitu. Bagaimana caranya? Kalau ketemu vektor yang seperti ini, yang satunya miring atau membentuk sudut, yang satunya mendatar, maka ini namanya menggunakan metode namanya jajar genjang. Dari mana jajar genjang? Ya karena dibentuknya jajar genjang. Coba lihat nih. Oke ya, bentuknya jajar genjang kan. Nah ini namanya metode jajar genjang, atau yang disebut namanya kalau dalam fisika itu metode analisis ya. Metodenya namanya metode jajar genjang. Oke, kita pembuktian dulu. Pembuktiannya dengan menggunakan metode jajar genjang. Pada metode vektornya yaitu analisis ya. Kita buktikan bahwasanya nilai resultan itu sama dengan akar. Nah ini rumusnya agak panjang. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 cos theta gitu. Oke ya. Jadi sama dengan akar V1 nya tadi nilainya 10 dikuadratkan, V2 nya 7,1 dikuadratkan ditambah 2 kali 10 kali 7,1 cos sudutnya berapa tadi? Ini ya sudutnya 45 derajat, sama dengan 10 kuadrat itu 10 kali 10 100, 7,1 kuadrat 7,1 kali 7,1 adalah 50,41 ditambah. Nah ini kamu orang pakai kalkulator ya, cari dulu nilai cos 45 derajat ini berapa di kalkulator, lalu kalikan 7,1 kalikan 10 kalikan 2 akan menghasilkan 100,41. Kita jumlahkan seperti biasa, hasilnya adalah 250,82. Akarnya berapa nih? 15,83. Banyak sebenarnya koma-komanya. Satuan ya. Satuan. Gitu. Satuan ya. Arahnya kemana nih? Nih arahnya nih. Arahnya adalah 18,4 derajat terhadap ini di sini ya. Nih, arahnya di sini nih. Terhadap sumbu X positif. Kenapa? Karena dia menempel sudutnya ini sebesar 18,4 derajat ini berada di pada sumbu X positif. Seperti itu. Kita ke metode penjumlahan vektor yang terakhir, yaitu tentang metode penjumlahan vektor secara uraian. Misalkan ini ada vektor. Oke, ini kita lihat ya, Vx nya kita mau taruh 10 satuan, 5 satuan ke arah sumbu X positif dan 10 satuan ke arah sumbu Y positif. Lalu vektor yang kedua dia 10 satuan ke arah X positif dan 12 satuan ke arah Y positif. Nah, bagaimanakah menjumlahkan vektornya? Jumlahkan saja. Kita klik sum. Oh, salah. Sumnya yang merah ya. Nah, seperti ini nih. Jumlah vektornya seperti ini, gitu kan. Dari mana sih ini? Sebenarnya kalau yang vektornya ini tinggal kita gabungnya. Jumlah vektor itu gimana caranya? Gabungin dua buah vektor seperti ini, ya kan? Bisa seperti ini, terserah sih, seperti ini, boleh seperti tadi ya, boleh kayak gini, yang penting nggak ngubah arah aja, bisa digeser-geser kok.
seperti ini jumlahkannya, lalu resultannya ya ini nih, buntut ketemu buntut, pala ketemu pala. Boleh nggak Bu kalau misalkan yang penting nggak ngubah besarannya aja ya, nih kayak gini boleh, kayak gini juga boleh dipindah ya kan, yang penting tidak mengubah nilainya masing-masing. Vektor pertama dengan vektor kedua tidak mengubah nilainya, seperti itu. Oke, sekarang kita buktikan dulu. Kita buktikan apakah resultannya bagaimana menggunakan metode penjumlahan, menggunakan metode uraian. Seperti itu ya. Ini kita hasilkan tadi berapa, S-nya 26,6 ya. Oke, kita buktikan nih nilai S-nya benar nggak sih, resultannya 26,6. Oke, kita gunakan metode uraian. Oke, kalau menggunakan metode uraian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita uraikan dulu terhadap sumbu X-nya dan terhadap sumbu Y-nya. Ini V1 ya, vektor 1, ini vektor kedua V2. Nah, ini V1X sebesar berapa nih? Titik koordinat ini sebesar 5 ya, ini 5 satuan. 5 satuan karena ada 5 kotak di sini. Oke, terus yang ini V1Y sebesar berapa nih? Di sini kan? Berarti ini 10. Oke. Bergeser dulu yang ini ya, nih ini adalah V1Y sebesar 10 satuan. Oke, jadi kita data dulu. V1X nya sebesar 5 satuan, V1Y nya sebesar 10 satuan. Oke, sekarang vektor yang kedua. Nih, vektor yang kedua sama, kita uraikan juga terhadap X dan Y-nya. Seperti ini. Ini ada namanya V2X. V2X-nya 10 satuan. Ini ada sini ya. Lalu ini V2Y bernilai 12 satuan. Oke, kita data dulu. V1Y-nya V2Y-nya 10 satuan, V2X-nya kebalik ya, V2X-nya tadi ini V2Y-nya bernilai 12 satuan. Kita akan membuktikan apakah resultannya besar 26,6. Oke, gampang, jadi tinggal yang X sama yang X dijumlahkan. Jadi untuk Vx nya ya udah jumlahin V1X ditambah V2X. V1X nya 5, V2X nya 10. 5 tambah 10 15 satuan ya kan, karena ini arahnya semuanya ke arah yang ini, ke arah kanan ya, maka ke arah X positif nilainya positif ya kan, ini juga bernilai positif, yang ini pun bernilai positif karena ke Y positif, ini pun bernilai positif karena ke Y positif. Oke, lanjut ke VY nya. VY nya sama ya, jumlahkan aja semua yang YY. Nah gitu, V1Y nya 10, V2Y nya adalah 12, jadi berapa nih, 22 satuan gitu. Lalu berapa hasil resultannya? Gampang nih, kalau ketemu X sama Y, resultannya sini ya, resultannya sama dengan akar dari Vx dikuadratin ditambah Vy dikuadratin. Jadi akar 15 kuadrat ditambah 22 kuadrat, jadi sama dengan 15 kuadrat 225 ya, 22 kuadrat 484. Kita jumlahkan hasilnya 709. Berapa akar 709? 26,62 satuan. Arahnya kemana? Ini nih, arahnya adalah 55,7 derajat terhadap, seperti biasa, X positif gitu. Semoga paham.